Rumah-rumah ini dalam bahaya. Kota runtuh dengan cepat. Tiba-tiba berubah menjadi kendaraan. Kota London memimpin. Dan bersiap untuk mencaploknya. Kota kecil menggunakan semua kekuatannya. Dan melarikan diri ke samping. Tetapi kota London seperti tank raksasa. Mengejarnya di jalanan dengan barbar. Kota kecil bisa hancur sewaktu-waktu. Mereka harus membuang sisa makanan untuk mengurangi berat. Pada saat itu, tidak ada jalan lagi di depannya. Pengemudi dengan cepat memutar setir. Berputar 180 derajat. Namun, lubang di jalan menuju kota kecil mulai berantakan. Ketika waktunya tepat, kota London akan menembak kait ke kota kecil. Kota kecil diserang. Tidak ada jalan ke depan. Selanjutnya tekan rem tangan. Kota London perlahan membuka mulutnya yang berdarah. Bersiap untuk mengambil alih kota kecil. Meja putar sudah disiapkan. Pada waktu itu, kota kecil diseret masuk. Kemudian gerbang depan ditutup. Kota kecil itu dibawa ke dalam kota. Semua barang dikirim ke pusat bahan bakar, dan memberi makan kota London. Semua orang di kota kecil menjadi tawanan. Kemudian, komandan kota London mulai mencuci otak mereka. Pada saat itu, seorang gadis muncul di kerumunan. Pisau menikam. Saat dia akan menikam pisau kedua, Tom menghentikannya. Gadis itu melepaskan diri, dan melompat ke pusat sumber listrik kota London. Lalu memotong bahan bakar. Pada saat itu, gadis bersembunyi dengan hati-hati. Tom di belakang dengan cepat mengejarnya. Tetapi pemutus sirkuit juga menerjang mereka. Sayangnya, Tom terkunci di luar pintu. Dia kesulitan memecahkan besi pintu, melompat, dan terus mengejar. Hal itu juga membuat sang gadis tidak memiliki cara untuk pergi. Dalam keadaan darurat, melompat pagar. Tetapi Tom menangkapnya. Gadis itu memberitahu Tom bahwa sadis membunuh ibunya. Kemudian dia dibebaskan. Pada saat itu, sadis Valentina juga datang. Dengan cepat Tom mengatakan kepadanya bahwa gadis itu mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya. Untuk tidak berpikir bahwa Sabi adalah pembunuhnya. Segera menyadari, dia berbalik, mendorongnya ke bawah tetapi mereka belum mati, hanya jatuh ke parit yang dalam. Sekarang dia harus memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Di sore hari, mereka menemukan sebuah kota kecil, berlari ke arah mereka. Ketika mereka mendekati kota kecil itu, mereka dengan cepat mengelak, tetapi kota kecil itu juga mengejar mereka. Mereka menemukan bahwa ini adalah kampung halaman yang mengkhususkan diri dalam menangkap orang-orang yang kesepian. Pada waktu itu, kota kecil berada di dekat Tom. Ketika akan ditangkap, tiba-tiba dia jatuh dan segera melarikan diri dari kekacauan itu. Ternyata keluar ini adalah kendaraan lain. Lelaki tua menyambut mereka dan dengan ramah mengatur tempat bagi mereka untuk tidur. Di sini, gadis itu memberitahunya untuk Tom. Ternyata, namanya Shaw Sadis. Suatu hari, ayah dan ibu Shaw menggali. Sadis ingin mengambilnya dari dia, tapi ibunya menolak. Keduanya mulai berkelahi. Dalam keadaan darurat, ibunya memberi Shaw kunci. Kemudian Sadis membunuhnya, dan kakeknya juga memotong wajahnya. Shaw kembali kali ini untuk membalas dendam. Pada saat itu Tom menemukan bahwa pintu tertutup. Kemudian, dia membuka flat dan menemukan bahwa rute telah dialihkan. Beberapa saat setelah pintu dibuka, ternyata orang tua itu telah menjualnya, dan mereka segera dibawa ke pasar. Shaw memimpin pelelangan. Seorang saudari berambut pendek di kerumunan menawarkan 50 yuan, tetapi dealer menginginkan harga yang lebih tinggi. Dan saudari berambut pendek itu menembaknya di kepala. Dua orang dalam kekacauan bersembunyi dengan hati-hati dengan mobil kota, berburu orang. Di sisi ini, Sadis telah pergi ke sel penjara neraka. Sebuah kotak besi misterius tergantung di atas laut. Pria itu melihat keluar dari lubang, hanya untuk melihat monster bermata hijau. Di dalamnya tampak cukup menakutkan. Kemudian pria itu meluncurkan roket. Kotak besi itu tenggelam ke dasar laut. Monster itu merangkak masuk juga. Ternyata, dia adalah pembunuh pamungkas yang dicari. Bersiap-siap untuk maju dan menghancurkan Shaw. Saat ini, Shaw bersembunyi dari rumah pemburu. Tanpa berpikir lama, bagaimana pembunuh pamungkas akan menangkap mereka. Dengan cepat,
Mereka naik ke roda kota kecil, dan melarikan diri. Tetapi, kecepatan pembunuh terakhir luar biasa. Dengan cepat memojokkan mereka, melihat bahwa pembunuh terakhir mendekat. Tiba-tiba sebuah roket diluncurkan pesawat ruang angkasa. Saudara perempuan berambut pendek Chow naik, dan Tom tertinggal. Saat itulah pembunuh utama tiba. Chow melihat ini dan melemparkan tali ke bawah. Tom naik dengan cepat, tetapi si pembunuh meraih tali dan menyeret pesawat ruang angkasa. Chow melemparkan pisau. Tom mengambil pisau dan memotong tali. Mereka lolos. Saudari berambut pendek mengatakan yang sebenarnya tentang menyelamatkannya. Ternyata, dia berteman baik dengan ibu Chow 10 tahun yang lalu. Chow tidak punya kabar. Dia ingin tahu bagaimana dia hidup. Chow mengatakan kepadanya bahwa dia pingsan tahun itu. Dia akhirnya ditemukan untuk pembunuh terakhir. Dan dia menyelamatkannya. Semua pembunuh adalah mesin. Tetapi, otak memiliki hati nurani manusia yang ingin berubah. Tunjukkan menjadi manusia seperti dia. Tetapi Shaw membalas dendam atas apa yang dia lepaskan darinya. Pembunuh itu bersumpah bahwa jika dia tidak melihat Shaw, dia akan mendobrak gerbang. Setelah kebenaran menjadi jelas, mereka berlayar ke saudara perempuan berambut pendek. Akhirnya tiba pembunuh lawannya. Pesawat ruang angkasa juga terbakar dan meledak dengan hebat. Ketika si pembunuh menghalangi jalannya, Tom ditangkap olehnya, dan Shaw meminta maaf kepadanya. Si pembunuh yang telah meninggalkan jejak, hati nuraninya bergerak dan kemudian jatuh, sementara memberikan kunci kepada putrinya. Kemudian dia berhenti bernapas. Di pangkalan itu hampir hancur. Mereka dengan cepat melarikan diri kembali ke kota yang tenang. Ini adalah satu-satunya kota yang dapat berdiri untuk kota London. Di sisi lain, sadis menemukan bahan inti untuk memulai. Daya mistik dihidupkan. Ruang kontrol terhubung. Senjata kuantum diaktifkan. Kemudian kota London mulai bergerak, bersiap untuk menghancurkan kota sunyi itu. Sebelum kota London jatuh ke dalam situasi berbahaya, senjata sadis kuantum diaktifkan. Bila serangan perlahan naik, energi mulai menumpuk, dan semuanya sudah siap. Kota yang tenang pada saat itu waspada. Pertahanan sudah siap. Para pejuang siap bertarung. Selama hampir 1000 tahun, mereka mungkin tidak kalah dalam pertempuran. Pertempuran akan terjadi. Pada saat yang sama, kota London menyalakan lampu hijau, menekan tombol mulai, dan gelombang kuantum menembakkan gelombang kejut kuat, yang akan memperbaiki pertahanan kota statis yang menghancurkannya. Dalam sekejap, kemudian tombak kota London ditarik kembali, bersiap untuk mengisi ulang, untuk gelombang serangan berikutnya. Saat itu, Shaw secara tidak sengaja menemukan kunci dari senjata kuantum. Segera pergi ke saudara perempuannya yang berambut pendek, untuk menjelaskan situasinya. Kemudian, mereka meledakkan beberapa rumah yang siap mendarat di London, lalu menghancurkan senjata. Selama penerbangan, mereka menemukan gelombang kedua dari gelombang kuantum. Untungnya mereka menghindarinya. Kota yang tidak bergerak itu lagi terkena gelombang kejut yang kuat, memecahkan kaca pesawat ruang angkasa mereka. Untungnya tanpa masalah besar, mereka terus maju. Tetapi, pertahanan Siri London terkonsentrasi pada mereka, agar tidak tertinggal. Beberapa membela diri, segera di bawah api besar dari musuh. Masih ada orang yang dipukuli. Yang lain juga menembak dengan sangat cepat. Aku hanya bisa menabrak dinding. Pada akhirnya, hanya pesawat ruang angkasa saudari berambut pendek, yang berhasil menyelinap ke dalam. Chow melompat ke depan untuk menutup. Tetapi para penjaga tidak menangkapnya. Tinggal di garis depan, para penjaga jatuh ke dalam. Situasi di mana mereka tergantung ribuan kilo. Saudari berambut pendek tiba tepat pada waktunya. Kemudian dia mulai mendarat. Dia tiba di ruang kontrol. Menarik mereka berdua. Mereka bertengkar. Kesempatan untuk berada di depan. Senjata kuantum akan segera dimulai. Chow dengan cepat mengeluarkan kuncinya. Dia menemukan konektor untuk menyambungkannya ke layar. Kata sandi muncul. Dengan cepat hilang. Tetapi hanya satu lampu yang masih diizinkan masuk. Lampu kedua menyala saat adanya tembakan. Hanya berjarak 20 detik. Setelah beberapa kali masuk, dan kembali masuk, masih ada 2 lampu terakhir. Waktu sudah mulai menghitung mundur. Akhirnya 1 detik. Shaw memasukkan kode. Gelombang kuantum berhenti. Landasan peluncuran kelebihan beban dan terbakar.
dan pertunjukan dengan cepat pergi ke sini. Saudara perempuan berambut pendek tidak cocok dan hampir mati. Dengan cepat naik ke kapal untuk mundur. Tetapi, pesawat itu diikat dengan tali tak berbentuk. Sadis pergi ke atap untuk memeriksanya. Shaw melakukannya. Pada saat itu, Shaw menodongkannya. Tetapi dia adalah ayah kandungnya. Setelah semua, Sadis mendapat kata-kata manis Chow melunak. Sehingga Sadis mengambil kesempatan, dan mengambil pistol di sini. Tom mengemudikan pesawat ruang angkasa, memasuki ruang kontrol, meluncurkan roket yang menghancurkan pusat kota London. Sentakan keras membuat jatuh bebas. Memanfaatkan kesempatan, keduanya bertabrakan lagi, pesawat ruang angkasa, dan pada saat yang sama roket juga. Pesawat kemudian meluncurkan, belum mati. Pada saat itu akan jatuh dari London. Dan kemudian Sadis akan mati. London juga berhenti pada hari kedua. Orang London melarikan diri ke kota statis, membawa mereka dalam kebahagiaan.